Lantas setelah 20 Oktober, seret Jokowi ke meja hijau. 1 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran. Ya. Pembahasan yang sangat berat saya awali dengan diskusi-diskusi santai. Dalam sebuah negara demokrasi tentunya berpendapat sangat diperbolehkan. Kebebasan pendapat dijunjung tinggi oleh sistem di negara ini. Namun saya memperhatikan bahwa kebebasan pendapat ini seringkali dimanfaatkan atau seringkali terjadi kebablasan kebebasan berpendapat. Artinya ketika mengkomentari sebuah kebijakan politik, langsung mengkritik ke arah pribadi, bahkan keluarga. Tentunya ini adalah sebuah offside dari sistem kebebasan berpendapat. Bukan seperti itu demokrasi yang dimaksud. Demokrasi yang dimaksud adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemajuan Indonesia, kritik yang membangun. Tentunya kita saat ini tengah dihebohkan dengan sebuah statement dari Amin Rais. Beliau merupakan tokoh politik yang sangat-sangat senior. Bahkan sebelum saya lahir, beliau sudah berpolitik. Tentunya beliau salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Saya menaruh respect yang sangat-sangat tinggi terhadap beliau. Namun, yang terjadi saat ini di luar dugaan saya. Beliau yang seharusnya orang tua, mengayomi semua anak bangsa, mengayomi kedaulatan negara, menjadi figur pengayom untuk anak muda agar berpikir jernih, bukan malah sebaliknya. Pada sebuah statement, Amin Rais mengatakan bahwa beliau akan menjebol pelantikan Prabowo Gibran atau membiarkan Prabowo Gibran terlebih dahulu dilantik, kemudian akan mengerahkan massa untuk menjebol itu semua. Tentunya ini adalah sebuah ancaman, bisa dinilai ancaman yang memang apa urgensi dijebolnya. Apakah ada pelanggaran di sana? Apakah akan ada demo besar di sana? Jika demo tentunya ada pelanggaran dan ada ketidakpuasan dari rakyat Indonesia. Namun, perlu kita teliti terlebih dahulu. Prabowo Gibran ini sudah sah diresmikan oleh KPU dan memang fakta di lapangan Prabowo Gibran mendominasi ketimbang kedua capres dan cawapres lainnya. Tentunya ini adalah demokrasi. Kita harus menghargai, kita harus menghormati dan menerima keputusan rakyat karena memang sistem di kita menjatuhkan Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin nomor satu dan nomor dua di Indonesia. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran memang banyak pihak yang mengkhawatirkan kekacauan-kekacauan yang memang bisa saja terjadi di masa transisi. Karena bagaimanapun juga posisi RI 1 ini sangat-sangat sentral. Apalagi Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum partai, kemudian beliau presiden terpilih, sangatlah sentral posisinya. Dan tidak kalah sentralnya adalah Gibran Rakabuming Raka yang saat ini memang tengah menjadi fokus perbincangan karena ada statement yang mengatakan bahwa dirinya bisa saja batal dilantik. Saya tidak tahu dari mana akar dari statement tersebut. Apakah dari pihak-pihak tertentu atau bukan, namun yang jelas opini seperti ini sudah naik ke hadapan publik dan sudah dibahas di berbagai media manapun. Tentunya kita harus menyikapi semua itu secara bijak dan tuntas, serta kita harus mentelaah atau mencari data-data pelengkap dari informasi yang kita terima. Maka dari itu saya mengajak Anda semua untuk menyaksikan data yang telah kami sampaikan, kemudian fakta yang relevan telah kami siapkan untuk Anda. Langsung kita simak secara tuntas informasinya terkait Presiden Joko Widodo yang faktanya tetap dicintai rakyat hingga akhir masa jabatannya.
Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Menyebutkan Alor dan kemudian mau berkunjung ke SMK Negeri 1 Kalebang. Kami dengan rasa sukacita dan sangat bangga untuk menerima kehadiran Bapak. Apalagi Bapak mau melihat proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Itu sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi kami semua. Di sini kita banyak ngelakuin hal, kita ada konfigurasi komputer, rakit komputer, ada juga dari desain grafis kita rakit running text, terus kita juga belajar tentang software lain. Ini konfigurasi jaringan, bisa dilihat di sini kan. Saya lumayan gugup, senang gitu. Kayak sekali bisa umur hidup.